Selamat sore Pak Eko. How Eh, are you? Oke, kemudian Pak Frans. Ya, Selamat satu sore. lagi. Oke. Kita langsung aja. Ini gambarnya kopi. Kalau kalau mau taruh kopi di sebelah bisa gitu ya. Waktunya jamnya minum kopi. Maaf saya mengganggu karena sore kalau malam hari Rabu saya ada kegiatan ibadah. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang yang ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama itu tentang materi di hari pertama. Kemudian kita bisa bahas kuis di hari pertama. Mungkin kita bisa coba sama-sama. Kemudian saya mau menunjukin fungsi manajerial pada Moodle untuk memperlihatkan usaha vs hasil. Nanti kita lihat sama-sama. Kemudian di section 2 itu penggunaan media, kemudian pengaturan yang disebut dengan pengaturan gamify dan bagaimana dengan hasilnya gamify tersebut. Kemudian di section ketiga besok kita akan belajar tentang gamification. Kemudian tentang gamification. Nah, materi hari pertama itu lebih ke pengenalan UI UX karena partisipannya itu kan raw sekali, dari yang tidak pernah tahu sama sekali sampai para administrator ternyata. Jadi yang sudah terbiasa menggunakan LMS Moodle ini. Jadi di awal ini karena requestnya itu minta mulai dari pengenalan UI UX. Untuk yang belum tahu apa itu UI UX, UI itu adalah user interface, artinya tampilan yang bisa kita lihat itu user interface. Kalau UX itu user experience, pengalaman kita atau bagaimana perasaan kita ketika kita menggunakan aplikasi ini. Nah, di sini menurut penjelasan di materi pertama itu kan dikasih tentang video, yaitu pengaturannya adalah pengaturan di mana peserta dalam hal ini mungkin mahasiswa kita atau siswa kita atau karyawan kalau misalnya digunakan di kantor sebagai TQM Total Quality Management atau di tempat kita buka kursus begitu ya, itu bisa diatur, mereka bisa mengatur sendiri maju mundur. Kalau biasanya kalau siswa-siswa itu dia sudah tahu yang ada titik-titik itu pasti ada pertanyaan, makanya bisa-bisa videonya di skip, di klik di sana aja. Tapi bisa diatur bahwa peserta tidak bisa mempercepat atau memperlambat atau mengatur videonya. Dalam hal ini saya memilih yang seperti itu untuk pengalaman bahwa ada pengaturan seperti itu. Dan di sini adalah nanti kita akan lihat ini salah satu bentuk gamify juga, di mana si siswa itu boleh melakukan kesalahan. Jadi melakukan kesalahan itu normal untuk bagian dari proses pembelajaran. Jadi dalam kalau didengarkan baik-baik, maka videonya menyatakan bahwa fitur notifikasi atau chat yang saya tambahkan baik personal ataupun grup itu sangat berguna untuk meningkatkan engagement atau ikatan antara pembelajar dengan pemateri. Jadi ketika di chat atau ada fitur notifikasi, misalnya tadi restriksi tanggal atau restrict dari aktivasi completion, fitur notifikasi itu membantu seperti itu. Oke. Kemudian nah, tipe kedua kan kalau kita bisa memasukkan berbagai jenis pertanyaan, salah satunya multiple question, multiple choice gini. Nah, seperti video yang link dari Bitly dari Universitas Lampung yang saya sampaikan di pertemuan pertama itu, kementerian kita kan membahas tentang Merdeka Belajar ya. Jadi di sini
kuis atau assignment atau penugasan namanya, itu dapat digunakan untuk memastikan bahwa siswa atau mahasiswa kita memahami materi yang disampaikan. Salah satu masalah yang dihadapi guru adalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa si murid kita itu paham sama materi yang kita kasih. Ya, salah satunya adalah kuis atau assignment atau penugasan. Jadi ini adalah, kalau menurut saya ini adalah salah satu bagaimana merdeka belajar gitu. Kemudian tapi nggak boleh pilih ini, boleh digunakan atau tidak tergantung pengajarnya mau koreksi apa enggak itu, jadi nggak bisa. Nah, salah satu kelemahan di penggunaan WhatsApp group kan seperti itu, gurunya atau dosennya boleh koreksi boleh enggak. Nah, kemudian di akhir video itu bisa diberikan resume. Jadi di sini resume-nya begini. Moodle adalah LMS yang sama dengan Google Classroom. Catatan pertama adalah Google Classroom bukan LMS, Learning Management System, karena ada beberapa poin kalau satu aplikasi itu digolongkan sebagai LMS. Bapak Ibu bisa search dan baca sendiri untuk itu. Yang kesalahannya itu, tapi gratisnya betul. Ya, gratis dengan ketentuan dan syarat ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat kapan Moodle digunakan gratis. Kemudian yang pilihan yang benar itu yang kedua, Moodle adalah LMS open source yang dapat dikembangkan bebas dengan berbagai ketentuan yang ada, dapat digunakan untuk K12, higher education, bahkan corporate. Nah, yang kedua adalah materi tentang pengenalan dashboard course ya. Kalau di sekolah biasa ini digunakan sama guru-guru IPS begitu ya, untuk memperkenalkan peta di daerah ini ada apa, di daerah ini ada apa, seperti itu. Kalau di perusahaan yang kami dampingi itu biasanya bisa dipakai untuk pengenalan manajemen risiko atau apa. Jadi bagaimana kita menggunakan fitur yang ada itu benar-benar tergantung kreativitas kita masing-masing. Dan ini bukan cuma diklik-klik-klik biasa, karena ini bagian dari materi pembelajaran. Jadi harus dibaca baik-baik. Jadi di sini adalah chat digunakan untuk menghubungi personal. Fitur ini dapat digunakan untuk menciptakan engagement, salah seperti itu, engagement atau ikatan yang baik. Dan seterusnya ada informasinya. Informasi ini dapat berupa video, gambar, atau tulisan biasa. Nah, kita akan masuk dalam pembahasan tugas ya. Kita coba live, Jin. Saya stop share, kamu share. Quiz hari pertama. Oke, di quiz ya sudah masuk. Nah, sebentar Bapak Ibu. Jadi di pojok itu ada keterangannya waktu kita belajar, yang burger pojok kiri atas burger itu fungsinya untuk memperluas bidang lihat kita. Mungkin ada Bapak Ibu yang belum terbiasa untuk itu. Jadi kita akan coba lihat di kuisnya. Kita coba sama-sama ya. Oh sebentar. Di sini ada 32 yang attempt, artinya ada 32 peserta yang ikut di dalamnya. Ada beberapa banyak yang nggak ikut. Kemudian coba diklik di attempts-nya, klik. Nah, ke bawah. Kemarin kan waktu hari pertama belum semua lihat ya, jadi saya belum lihat grafiknya. Sekarang kalau di bawah, grafiknya apakah masih seperti kemarin? Ya, grafiknya masih seperti kemarin. Grafik normal, ya cenderung normal, itu adalah grafik yang benar kalau berdasarkan guru matematika atau statistika. Tapi kalau kita jadi guru di kelas atau di sekolah, gini, yang condong ke kanan, kalau yang condong ke kanan itu adalah anak-anak yang nanti kalau ada lomba kita langsung ikut sertakan. Jadi tanpa perlu repot-repot memilih lagi, kita sudah tahu bahwa kita sudah punya gambaran, bukan tahu, kita sudah punya gambaran, oh anak-anak ini dia memang suka geografi nih, jadi kalau ada lomba kebumian dia bisa diikut sertakan. Dan yang sebelah pojok kiri, yang pojok sekali, nah itu adalah anak-anak yang butuh perhatian lebih atau intens. Itu, nah dengan
dengan data yang seperti ini, kita bisa mengawasi anak-anak dengan lebih baik karena tidak acak, tapi kita sudah tahu bahwa oh ini yang butuh didampingi lebih khusus. Mungkin dia ada masalah, mungkin apa seperti itu. Jadi grafik ini berguna untuk melihat gambaran secara umum bagaimana uh, penugasan atau kuis atau evaluasi yang kita kerjakan. Ya, kalau mendekati, kalau misalnya masih ada zamannya UN atau masih ada zaman ujian, sebenarnya memang arahnya harus ke nilai positif. Artinya semua anak sudah siap menghadapi ujian. Kemudian masuk ke statistik atas yang di gear keluar ke tugas satu. Kemudian saya mau lihat ke ya statistik. Ini nggak akan dibahas ini ya, kita akan bahas ini lebih lanjut di kelas yang lebih advance karena nanti terlalu banyak. Saya cuma mau nunjukin aja fungsi manajerial kita sebagai guru ke bawah. Nah, di bawah ini itu adalah question name. Saya kasih nama 1, 2, 3, 4, 5 supaya tidak rumit saya melihatnya. Kemudian terus ke bawah. Nah, ini nanti akan dibahas khusus apa itu facilities index, apa itu diskriminatif efisiensi. Secara singkat, diskriminasi efisiensi adalah apakah soal itu bisa membedakan antara siswa atau mahasiswa kita yang paham atau tidak paham, atau apakah pertanyaan yang kita sampaikan itu bisa membedakan antara karyawan yang sudah paham dengan karyawan yang tidak paham. Jadi makin kecil diskriminatif efisiennya, makin tidak efisien dia. Jadi soal itu perlu dikaji ulang. Sekarang kita akan kasih. Nah, di sini ada balik lagi tadi. Di sini ada soal saya yang ada warna merahnya. Kan kebetulan semua merah ya, tapi ada yang oleh sistem di stabilo merah. Itu question 10. Ke bawah. Nggak kelihatan. Nah, di ini ada question 10 itu dikasih merah. Kenapa kok merah? Kita bisa lihat ternyata diskriminasi indeksnya dia negatif. Artinya soal itu perlu dikaji ulang. Kenapa? Apa yang salah dengan soal itu? Bisa redaksionalnya salah, bisa opsi pilihan ABC-nya salah. Gitu. Jadi kita bisa lihat, coba klik di Q 10-nya aja. Kenapa kok dia sistem anggap dia salah ya? Gitu. Saya bisa lihat. Kemudian kita lihat di bawah ada false. False-nya 20 orang menjawab salah, kemudian yang menjawab benar hanya 9 orang. Ternyata soal ini tidak bisa membedakan antara misalnya si A di soal 1 dia jawab benar, tapi ternyata di soal nomor 10 dia jawab salah. Jadi loh sebenarnya si siswa A ini bisa apa nggak bisa sih gitu. Jadi soal ini dianggap kurang baik. Kita bisa lihat kurang baiknya kenapa, kata Tim. Coba kita lihat Q 10-nya diklik yang ya itu. Iya. Nah, kita lihat kenapa kok Q 10 itu menjadi masalah buat peserta ya. Ya, bukan sebelahnya gitu. Ya itu benar itu. Enggak apa-apa. Keluar. Keluar. Yang di itu ya, kacamata pembesar. Enggak, belum. Nah, ini pada kelas daring yang kita buat, kita tidak dapat dengan mudah menggunakan kembali resource yang sudah ada untuk kelas lain dan untuk tahun ajaran berikutnya. Banyak orang yang menjawab benar. Padahal di sini pertanyaannya adalah kalimat negatif. Saya sengaja membuat ini untuk supaya Bapak Ibu juga dengan yang punya kursus atau lembaga pelatihan itu bisa aware, karena ketika kami mendampingi perusahaan-perusahaan waktu membuat soal sertifikasi, banyak sekali trainer yang membuat soal seperti ini dengan kalimat negatif. Padahal kalau di sekolah kita sudah tahu bahwa penggunaan kalimat negatif tidak disarankan. Kenapa? Karena itu membingungkan. Artinya soal tersebut tujuannya memang mau apa? Mau membuat siswa bingung atau mau membedakan atau mau melihat kemampuan atau apakah dia sudah memahami materi. Kalau untuk membingungkan kan nggak benar tujuannya. Jadi di sini dikatakan bahwa kita tidak dapat begitu. Cuma karena ini adalah bagian dari higher edukasi,
biasanya untuk sertifikasi higher edukasi itu diizinkan. Kalau di sekolah tidak diizinkan. Kalau untuk higher education ataupun yang sertifikasi itu diizinkan. Kenapa? Karena setiap peserta bertanggung jawab untuk membaca soal dengan baik gitu. Jadi kalau siswa masih kita bimbing lebih baik. Oke, sudah Jim, saya share lagi. Itu udah ya? Udah kembali ke halaman saya. Belum. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Kalau nggak ada, saya lanjutin dulu. Oke. Nah, fungsi manajerial lainnya atau saya sebagai guru atau manajemen itu kita bisa lihat. Saya mau nunjukin usaha VS hasil di sini ya. Jadi coba Jim ditunjukkan yang kliknya banyak. Saya stop ya. Oke. Nah, saya mau tunjukin dulu ke bawah Jim. Nah, Pak Kardiono ini di hari pertama itu sudah 252 klik. Kami mengamati kira-kira apa yang beliau buka, apa yang beliau pelajari, apa yang beliau ulang-ulang berkali-kali. Kemudian di hari berikutnya itu lebih awesome lagi, 420 klik ya. Kalau capaian hasilnya atau levelnya bisa dilihat. Nah, Pak Kardiono ini di sini memimpin di sini ya. Jadi kalau ada Pak Kardiono silahkan diceritakan Pak ngapain aja gitu ya. Apa yang dilakukan? Terima kasih. Ada? Gak ada? Kalau Pak Franz, kita lihat coba ya Pak Franz Immanuel. Yang kedua bisa dilihat James Pak Franz. Tadi ada soalnya ya hadir pertama kali ya. Nah, Pak Franz di hari pertama ya ada 61 hit, di hari kedua 30 hit, di hari ketiga langsung ngebut ya 225 hit untuk mencapai capaian prestasi. Bisa disampaikan Pak apa yang dialami, apa dirasakan? Silakan Pak Franz. Iya, jadi itu Mbak, karena saya itu kan yang hari kedua itu kan harus baca 30 menit ya baru bisa dianggap selesai kan ya. Ya, betul Pak. Jadi sebenarnya saya itu sudah baca kebanyakan tapi bagian anunya ditutup. Baca apa sih istilahnya? Itunya filosofinya. Iya, end of lesson-nya udah ditutup ya. belum terbuka ya Pak ya. Intinya saya sudah baca semua deh itu. Hampir semua saya baca tentang pedagoginya, tentang apalagi saya lupa pokoknya tentang feature-featurnya, general feature, semuanya saya sudah baca. Terus saya balik lagi, kok nggak bisa ya? Kata kurang 30 menit, saya coba lagi. Kurang 30 menit. Ya udah deh, akhirnya saya ulang berkali-kali tuh sampai saya akhirnya nemu, berarti akhirnya saya baru ternyata harus 30 menit. Ya udah baru tadi pagi ya saya buka, tunggu 30 menit baru akhirnya saya selesaikan gitu. kurang detail aja. Oke. Jadi dari kemarin itu saya ulang-ulang terus, saya nggak baca tulisannya kurang 30 menit gitu, kurang detail saya bacanya. Baru tadi pagi akhirnya saya tunggu 30 menit. Nah, setelah tunggu 30 menit selesaikan materinya, ada tugas, waktunya tinggal 30 menit. Akhirnya saya kelabakan tuh, bingung, akhirnya telat menyumpul tugasnya.
Jadi experience-nya bisa numpuk gitu karena kurang detail aja baca peringatan itunya. Gitu sih, Ya, Mbak. oke. Nah, eh, karena sesuatu hal, karena ini di sini kelihatan namanya sih, jadi saya nggak bisa tunjukkan ya. Jadi untuk mereka yang terus di level bawah itu pasti bisa kelihatan apa aktivitas untuk melihat, aktivitas untuk belajar atau mempelajari aplikasi atau software ini bagaimana begitu ya. Jadi itu tugas kita sebagai pengajar, tugas kita sebagai trainer untuk memperhatikan dengan detail, mengenal dengan baik. Ini kenapa kok saya bilang daring itu jauh lebih baik kalau misalnya dikombin, apalagi ya dikombin dengan tatap muka, itu akan sangat powerful. Kenapa? Karena di sini kita punya data. Jadi based on data untuk mengamati sebenarnya karakter murid kita seperti apa. Nanti kita akan lihat bahwa untuk menyusun satu media pembelajaran itu ada yang namanya ABCD yang kemarin sempat dibahas, audience, behavior, condition, dan degree. Jadi ini kebetulan kalau di tempat kita sekarang ini degree-nya itu bermacam-macam, dalam arti kemampuan pemahaman terhadap LMS ini bermacam-macam. Jadi itu juga harus jadi pertimbangan bagaimana kami menyusun metode pembelajarannya gitu, atau materi pembelajarannya. Kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, jadi kembali lagi, usaha yang setiap apapun usaha yang kita lakukan itu tidak pernah menipu hasilnya, atau hasil itu tidak pernah menipu usaha yang kita kerjakan gitu ya. Jadi saya harap makin banyak yang apa ini begitu ya. Berikutnya, ya. Nah, oke, di sini seperti di pertemuan pertama saya pernah menyampaikan bahwa Brainless ini miliknya anak-anak muda, dan saya sebagai orang yang lebih dewasa itu hanya mendukung. Model marketing yang mereka pilih itu win-win solution. Di luar sana itu udah banyak model marketing seperti ini. Cuma kami waktu berdiskusi kami memang membereskan beberapa yang di luar sana kurang baik. Bagaimana kita jadi lebih baik begitu ya. Jadi ada 2 kelas yang pernah saya ikuti. Ya, ini subscribernya saya masih ada di dalamnya. Subscribernya masih ada 1.200 sekian orang. Saya nggak bisa kebayang gimana caranya mereka. Itu mulai dari SMP seperti yang saya bilang. Nah, karena mungkin anak-anak itu jadi rame diskusinya. Itu yang saya harapkan memang. Saya harapkan jadi saya sengaja menciptakan kesalahan-kesalahan supaya ada reaksi gitu ya, ada reaksi secara sosial. Ini kenapa nih gitu. Saya ingin lebih ramai seperti di sini memangnya. Nah, jadi pelatihan ini memang kenapa kok gratis, kan banyak orang tanya ngapain kok gratis gitu ya, karena memang tujuannya bukan di sini. Di sini kami bukan, di sini si Brainless itu tidak berusaha mengambil apa-apa atau tidak ngapa-ngapain, hanya memperkenalkan aja bagaimana model pembelajaran di sini. Jadi harapan saya ini Bapak Ibu, anak-anak muda, kalau Bapak Ibu harus punya LinkedIn ya, saya suruh punya LinkedIn gitu ya. Supaya apa sih? Supaya rasa percaya diri kita sebagai pengajar itu naik. Karena banyak sekali teman-teman guru, saya ngajar di SMA pernah, di SMK 8 tahun, kemudian di SMP nggak pernah sih, ya lebih banyak di kampus memangnya. Banyak teman-teman yang merasa aku tuh nggak bisa apa-apa gitu, termasuk sekolah-sekolah yang kami dampingi. Jadi waktu kami dampingi, mereka merasa Moodle itu susah, apa nggak bisa, seperti itu. Tapi ketika mereka sudah berhasil membuat kelas daring, kemudian saya mengajarkan teori-teori pendidikan di belakangnya, apa yang mereka buat itu sebenarnya dasarnya adalah teori pendidikan, mereka mulai rasa percaya dirinya mulai naik. Kemudian mencoba LMS lain, mencoba psikologi, mencoba Edmodo atau lain-lainnya, dan membandingkan dengan modul yang mereka pakai. Jadi Bapak Ibu nanti kalau dapat sertifikatnya bisa dibagikan. Nah, kenapa ada sedikit strict ketika kami melakukan talk show atau apa yang gratis? Banyak orang yang cuma kejar sertifikat, tapi kan si Brainless ini dibangun untuk terus berkelanjutan. Kalau mereka tidak menjaga bahwa sertifikasi dengan nama Brainless ID itu berkualitas, ya mereka bunuh diri kalau menurut saya gitu. Jadi itu mengapa yang kita alami, kesulitan yang kita alami,
sabarlah, pasti berbuah manis depan belakangnya gitu ya. Jadi nanti sertifikatnya bisa dipamerkan seperti anak-anak ini gitu ya. Karena kalau Bapak Ibu mau keluar dari sekolah, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memang mencari orang-orang yang bergerak di LMS Moodle ini. Nah, seperti yang pernah saya kasih lihat di awal pertemuan ya, saya juga lupa kasih lihat apa enggak. Ini kan salah satu sekolah yang kerjasama dengan kami, bahasa Inggris kelas 7 Bapak Ibu. Anak-anak ini kan disuruh mendengarkan native bicara, ya. Diskusi ini di materi diskusi, ini sosial, ini social based learning. Kemudian mereka mendengarkan native berbahasa Inggris dari SMP, dari lulus SD kelas 6 mereka sudah belajar seperti itu, dan mereka harus menuliskan atau mengomentari dalam bahasa Inggris, karena ini memang pelajaran bahasa Inggris. Seperti yang saya bilang di awal, saya tuh nggak suka bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu saya berharap safe by the bell, terus pokoknya dibebaskan dari itu. Nah di sini dia bilang, this online class make me always wake up early in the morning gitu. Jadi ketika saya juga mengalami ketika saya mengikuti kelas-kelas yang dibuat anak-anak itu di tempat lain, baik Laravel atau Python, waktu itu saya harus masukkan jurnal saya karena masih jadi tidur itu sudah sampai jam 2, jam 4 harus bangun ngerjain tugas karena jam 8, jam 7, jam 8 penugasan ditutup gitu. Jadi kejar-kejaran seperti itu. Walaupun akhirnya saya juga gagal kok, tapi saya tahu kegagalan itu karena saya, tapi saya banyak belajar di sana. Jadi di sini juga gitu, di anak-anak tuh. Yeah, but e-learning is super effective and super easy to understand compare with school ya. Di sini guru bahasa Inggris bisa mengomentari apa grammar yang salah atau structure yang salah begitu. Nah, untungnya diskusi kita kan nggak pakai bahasa Inggris ya. Cuma kita memang harus banyak membaca bahasa Inggris begitu. Atau mendengarkan video dalam bahasa Inggris. Link-link yang saya berikan ke Bapak Ibu itu adalah link 3.9. Sebenarnya kami punya materi-materi, tapi kan yang kami punya itu materi lama. Karena kalau saya sendiri, jual media sendiri bergerak di Moodle itu dari tahun 2012. Jadi saya sendiri kenal Moodle dari tahun 2002 waktu saya masih S2. Jadi itu udah nggak relevan dan kami belum membangun materi yang 3.9. Padahal Moodle sekarang udah bergerak di 3.9 dan akan terus bergerak. Jadi saya sedikit memaksa Bapak Ibu untuk selalu merefer ke halaman Moodle ORG karena itu yang jadi pegangan kita. Seperti yang saya bilang kemarin, kalau dari luar mungkin ada yang salah. Okay. Materi kedua, kita akan lihat tentang media belajar dan pengaturan atau gamify-nya. Nah, kalau Bapak Ibu amati, saya menuliskan, nggak selalu menuliskan, misalnya begini, halaman ini halaman ini dibuat menggunakan page gitu. Kalau orang nggak aware, pasti mikir ngapain sih ini ditulis apa gitu ya. Tapi saya punya tujuan supaya Bapak Ibu itu memperhatikan, oh page itu modelnya kayak gini. Kalau model kayak gini tuh kayaknya lebih cocok dipakai ini gitu. Jadi saya memang sengaja menaruh materi panjang di page yang nggak cocok. Kenapa? Supaya Bapak Ibu aware bahwa untuk anak-anak materi, karena kita orang dewasa ya, materi harus menelan apapun. Tapi kalau anak-anak, oh dalam bentuk page nggak cocok. Jadi kalau Bapak Ibu amati dari hari pertama itu ada, hari pertama itu ada pengumuman, ya ada pengumuman, kemudian ada file. Ini nanti kita akan masuk ke chat, tapi Bapak Ibu boleh pakai chat yang ada di sana. Jadi boleh ngechat temannya, boleh ngechat temannya atau bertanya sama temannya yang bisa. Kemudian H5P ini kita tidak akan pelajari, itu akan ada di kelas advance karena cukup rumit mengajari itu. Kemudian ada page, ada quiz yang kita pakai, kemudian ada lesson, ada book yang penugasan hari ini sampai dengan besok, ya. Kemudian ada assignment atau pengiriman tugas dan ada URL tugas hari ini juga, ya. Nah, untuk memilih fitur apa sih yang cocok gitu ya. Saya mau ngajar ini fitur apa yang cocok, itu urusan instructional design Bapak Ibu. Nah, makanya kenapa perusahaan cari Bapak Ibu yang pintar instructional design, karena mereka tidak belajar itu. Kalau guru-guru kan belajar instructional design, tapi perusahaan tidak. Nah, di sini fungsi instructional design, dia akan mendesain kira-kira deliver materinya itu dalam bentuk apa ya, gimana ya gitu. Pengaturannya apa ya, itu fungsi dari instructional design.
Nah, OTT sebentar Bapak Ibu. Bagi kita para guru, kita sudah tahu taksonomi Bloom, ya C1 sampai dengan C6. Nah, di traditional model yang di sebelah kiri Bapak Ibu, biasanya dulu kita akan belajar materi gampang diajarkan di sekolah atau di kampus, materi sulit ditaruh di luar, yaitu traditional model. Saya mengalami permasalahan dengan ini. Jadi satu mahasiswa saya marah karena ketika saya mengajar di kelas materinya gampang, tapi penugasan saya itu berat. Akhirnya dia protes, dia bilang, ibu itu mengajar di kelas gampang, tapi ketika kasih tugas susah. Saya tunjukkan silabus atau GPPP dari kampus. Terus saya bilang, saya salahnya di mana? Nggak ada, dia bilang. Tapi kalau saya kasih penugasan sama seperti yang di kampus, waktu kamu lulus, kamu nggak bisa apa-apa. Saya bilang gitu. Dan sebelum dia lulus, ketika kami ketemu, dia berterima kasih. Kenapa? Karena ternyata sebelum dia lulus, dia sudah bekerja dan itu berguna ternyata. Dia bilang gitu, saya bersyukur walaupun dulu sempat kok gini sih anaknya gitu ya. Nah, di flip model atau model yang lebih modern atau kita nanti akan masuk ke sini setelah new normal itu harusnya kita sudah di flip model. Makanya LMS itu kenapa kok diperlukan sekali? Karena kita harus loncat ke flip model ya. Di flip model itu di luar kelasnya itu C1, C2. Remember dan understand-nya di rumah aja. Kamu baca materi, kerjakan soal gitu. Kerjakan soal yang modelnya hanya hafalan-hafalan begitu ya Bapak Ibu. Hanya hafal-hafalan. Kemudian di kelas kita membahas, menganalisis, kemudian mengcombine, mengevaluasi, bahkan meng-create sesuatu. Ya, jadi di sini kenapa kok kalau perusahaan harus merekrut atau kerjasama dengan orang-orang yang berbau-bau pendidikan karena mereka nggak kenal taksonomi Bloom. Bahkan soal yang kita buat Bapak Ibu itu juga harus masuk di taksonomi Bloom begitu. Nah, ini bagian dari tadi instructional design. Ya, instructional design. Waktu di hari kedua, tugas itu tidak bisa dibuka sebelum Bapak Ibu menyelesaikan lessonnya. Ya, dan lesson saya atur hanya bisa dianggap selesai kalau sudah 30 menit di dalamnya. Begitu. Jadi itu Bapak Ibu bisa arrange, bisa atur sedemikian rupa sehingga jadi menyenangkan buat anak-anak ya. Jadi mungkin buat Bapak Ibu kaget gitu ya karena kan kita trainingnya cuma sebentar ya, tapi kalau di sekolah itu kan materi pelajaran akan terus berulang nanti lama-lama anak-anak akan mengenali, oh Bu Sri Wahyuni itu gaya mengajar di daringnya begini, oh Pak Frans itu gaya ngajar di daringnya seperti ini begitu. Mereka akan mengenali sendiri. Dan di tugas hari kedua itu saya beri restrict tidak boleh sampai selesai materi. Tapi kalau kemudian kalau di cawang-cawang dan sebelah kanan itu bisa dilihat bahwa ada yang kotak-kotak dan ada yang garis-garis dan ada yang kotak penuh. Yang garis-garis itu kemarin sudah dibahas bahwa itu sistem akan mencawang sendiri otomatis jika syarat terpenuhi. Tapi kalau yang kotak penuh artinya peserta atau siswa atau mahasiswa berhak mencawang sendiri kalau dia memang sudah menyelesaikan itu. Nah, tapi di hari ketiga, saya tidak memberi restrik sama sekali. Jadi nggak harus nunggu 30 menit untuk bisa lanjut ke berikut-berikutnya. Jadi saya memang membebaskan di hari, dan nggak ada soal sama sekali ya kalau Bapak Ibu buka di lessonnya. Kalau di hari kedua, lessonnya itu kan full, habis materi soal gitu ya. Ya, efek itu sengaja saya biarkan, saya munculkan di lesson hari ketiga ini. Di pertama kan soal. Jadi secara psikologis Bapak Ibu udah siap-siap nih kalau udah baca materi itu siap untuk masuk ke soal. Ternyata waktu diklik bukan soal, materi berikutnya dan seterusnya begitu. Dan waktu restrict soal juga yang kemarin kita bisa mengembalikan bebas mau kembali ke level 0 atau ke level pertama atau mau di page sembarang bebas begitu. Dan tadi dibahas di grup ini yang diskusi, yang forum diskusi apa saja yang sudah saya pelajari itu kenapa nggak saya kasih restrict tanggal? Kenapa? Karena nggak ada due date-nya ya. Tapi saya tetap mau mengajak Bapak Ibu berpartisipasi di sini. Caranya gimana? Ya udah biarin aja, nggak usah dikasih restrict. Tapi saya restrict di hari keempat Bapak Ibu. Jadi di hari keempat itu
nanti kan itu dibuka jam 9 ya, tanggal 27 jam 9. Tapi activity restrictnya itu apa saja yang sudah saya pelajari harus mark komplit. Jadi restriknya tidak berdasarkan tanggal, jadi di hari berikutnya saya kasih batasan. Kenapa? Karena saya ingin mengajak Bapak Ibu tetap berpartisipasi di dalamnya tanpa paksaan ada dudet, oh dikejar-kejar tanggal, dikejar-kejar hari begitu. Itu efek atau value yang mau saya ambil begitu. Jadi pengaturan-pengaturan ini itu ada fungsi sebagai instruksional design. Bapak Ibu bisa membaca lebih lanjut, bahkan mungkin bisa mengambil sertifikasinya. Itu nama yang terkenal itu ada ADI, ADDIE, ada yang kita pakai biasanya Azure, yang kami pakai biasanya di Gel Media itu Azure untuk perusahaan-perusahaan. Ya, jadi Bapak Ibu bisa langsung meluncur nanti bagaimana sih instruksional design itu begitu ya. Nah, di minggu ketiga itu kita masuk gamification with Moodle LMS. Sebentar James lupa tadi harusnya kita jawab soal dulu di hari pertama. Jadi kelewatan, sebelum masuk ke sini kita jawab soal dulu. Saya stop share dulu. Ya, dijawab. Oke, di sini nomor 1, Moodle merupakan LMS yang berbasis kompetensi. Maka sebagai pengajar untuk menambahkan kompetensi pada mapel atau mata kuliah, kita dapat memanfaatkan fitur kompetensi. Pakai E, CE. Ya, coba dilihat di itu ya, di fiturnya. Fitur di sebelah mana sih kompetensi Bapak Ibu? Klik kamu deh. Nah, di sini sebelah kiri, enggak betul. Di sebelah kiri ada namanya fitur kompetensies ya. Jadi itu jawabannya untuk itu. Jadi nama fiturnya fitur kompetensies itu yang dimaksud ya. Kemudian kemarin kan ada yang tanya, kok biasanya memang bisa bolak-balik? Ini tidak. Itu nanti kita akan pelajari pengaturan yang tidak bisa kembali lagi atau sequential. Jadi untuk ujian digunakan ini untuk apa? Untuk memperkecil kemungkinan cheat Bapak Ibu, karena anak-anak itu kreatif sekali begitu ya. Nomor 2, setting pengaturan untuk setiap notifikasi hanya dapat dilakukan pada icon notifikasi. Jawabannya false. Kenapa? Karena ada, nanti Bapak Ibu bisa lihat ada banyak cara untuk bisa masuk ke pengaturan notifikasi. Sebelum mempublish materi, ini penting sekali buat kita. Sebelum mempublish materi pelajaran yang kita buat, sebaiknya kita sudah mencoba atau kemarin switch role to, ya, switch role to. Itu wajib dilakukan supaya bisa lihat dan tidak melakukan kesalahan di sana. Next page. Kemudian untuk dapat melihat siapa saja, nah klik James bisa tunjukkan partisipan. Nah itu partisipan bisa diklik James. Nah, kita bisa melihat siapa saja murid atau mahasiswa kita yang ada di sana. Jadi, kemarin sudah dibahas, huruf itu merupakan apa sih? Huruf itu yang atas first name-nya, yang bawah last name-nya. Oke, bisa dijawab partisipan James. Huruf besar, huruf kecil tidak pengaruh itu, tapi bisa diatur Bapak Ibu apakah mempengaruhi atau tidak. Kalau bahasa Indonesia sebaiknya mempengaruhi, karena ini bukan bahasa Indonesia, boleh diatur tidak mempengaruhi. Kita dapat mengatur reward atau badge atau hadiah. Ini gamification Bapak Ibu, berupa badge pada siswa, pengaturan fitur preference atau fitur badge. Ya, bisa dikasih lihat ya, fitur badge. Fitur badge itu di sini Bapak Ibu. Jadi ke atas coba manage badge-nya. Nah, turun ke bawah. Nah, di sini kita bisa ngamati ada berapa badge yang disediakan. Dan saya bisa tahu ada 27 peserta yang sudah berhasil mendapatkan badge-nya. Dan kita bisa mengatur badge itu bisa keluar kalau apa sih begitu. Ya, oke, balik lagi. Nah, kemudian fitur message atau icon message itu digunakan untuk melakukan percakapan baik personal maupun grup. Menciptakan komunikasi yang baik pada kelas daring berguna untuk meningkatkan keterikatan atau engagement tadi pelajar terhadap materi. Berarti jawabannya true. Kemudian
fitur grades digunakan untuk mengatur penilaian dan mengamati hasil proses pembelajaran. Fitur grade digunakan untuk mengatur penilaian. Ya, oke. Kemudian seluruh penilaian, nanti kita lihat benar apa salah. Seluruh penilaian pada aktivitas pembelajaran dilakukan pada fitur grade. Seluruh penilaian salah, ya kan? Karena tidak semua penilaian dilakukan pada fitur grade hanya untuk mengatur, menyeting saja, tapi tidak menilai. Satu button atau icon penting yang harus diaktifkan sebelum adalah turn editing on. Oke, pertanyaan terakhir. Pada kelas daring yang kita buat, kita tidak dapat dengan mudah. Ini yang tadi jawabannya false karena Moodle kalau kita baca yang di link yang saya berikan itu Moodle mengklaim dirinya itu mudah untuk menggunakan kembali dan memang mudah, nanti kita akan belajar karena materi yang Bapak Ibu buat di kelas Bapak Ibu, nanti kami akan ajarkan bagaimana membackup-nya, kemudian menggunakan di LMS atau di tempat Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak kami simpan atau tidak kami pakai gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa pakai, bisa gunakan pengaturan-pengaturannya, fitur-fiturnya pada LMS Bapak Ibu begitu. Finish attempt. Oke, ini untuk memastikan submit all and finish. Nah, kita bisa lihat salah tulisan kompetensinya. Tadi James salah menuliskan kompetensi. Kompetensinya harus seperti itu. Di atas bisa lihat bahwa nilainya adalah 9 dari 10 soal yang ada. Begitu. Oke, kembali lagi ke James. Nah, gamification with Moodle LMS. Besok di hari keempat ini Bapak Ibu akan membaca materi tentang gamification with Moodle LMS. Mulai hari keempat dan seterusnya saya akan mulai banyak menyisipkan tentang teori-teori kependidikan di dalamnya. Jadi bagaimana assessment based learning, contextual learning, kemudian social based learning gitu. Jadi ada di sana project, saya harap sih bisa masuk ke project based learning dan problem based learning gitu. Dan di sini nah, di sini ya, tadi mungkin Bapak Ibu ada yang ikut grupnya ini ya. Ikut grupnya ini kan bilang ya, mohon info suhu, cara setting restrict supaya kotak tersebut termark dengan sendirinya ya. Saya harap Bapak Ibu sudah tahu sekarang ya, termark itu artinya jadi ada dua model. Yang satu by system, artinya sistem akan mencawang sendiri atau siswa atau mahasiswa kita mencawang secara manual gitu ya. Jadi di sini harapannya sih setelah ikut trainernya Brainers ini Bapak Ibu udah bisa kalau cuma nyawang mengaktifkan pencawangan itu bagaimana sudah bisa gitu ya. Strategi gamification seperti yang tadi saya perlihatkan tentang instructional design, bagaimana memilih metode atau fitur yang digunakan dan memilih pengaturan itu masuk ke gamification. Apakah itu berhasil? Apakah saya dan timnya Brainers itu berhasil membuatnya? Karena besok Bapak Ibu akan baca strategi gamifikasi dapat dianggap berhasil jika pelajar lebih terlibat, merasa tertantang, percaya diri untuk terus maju dan memiliki implikasi ya untuk mempertimbangkan proses evaluasi materi. Jadi ketika kita lihat ini pelajar kita kayak gini nih gitu. Nanti kami bisa akan meng-arrange bagaimana model nanti kuis akhir minggunya kayak apa ya gitu ya. Evaluasinya seperti apa. Oh, kalau kayak gini mereka sudah baik seperti ini. Oh, seperti ini tidak paham. Oh, berarti harus begini seperti itu ya. Kita lihat, saya mau pamerin nih ya, kan berhasil apa enggak. Kita akan lihat buka James punyanya Pak Imam. Nah, ini tampilan kelasnya Pak Imam, Bapak Ibu. Ya nanti waktu kita belajar untuk enroll siswa, kita akan mencoba masing-masing mengenrollkan kita sendiri, tapi nggak semuanya gitu ya. Jadi biar nggak penuh gitu. Di sini ada Pak Imam ini bikin ilmu pengetahuan alam. Sudah lengkap, ada pretestnya, ada announcement-nya. Kita nggak lihat dalamnya ya, kita cuma lihat aja. Kemudian ada fitur
sistem reproduksi, udah membuat topik lain, ada tugas 3, ada pendahuluan, pembelahan sel. Kemudian coba lihat punyanya Pak Frans, kita intip ya, yang kita tutup aja sih, biar nggak terlalu penuh. Kita intip nih punyanya Pak Frans nih, F. James. Oh ya, oke. Kita pamer berhasil nggak sih gamification yang kami pakai, yang kami buat? Pak Frans ternyata membuat eksponen dan logaritma, ya. Ini Pak Frans menuliskan deskripsi di sini dituliskan di deskripsi, ya. Jadi eksponen, logaritma, kemudian ke bawah. Nah, ada sudah mulai membuat, kemudian next James. Pak Fajar kayaknya. Fajar. Oh, ya, Pak Fajar. Pak Fajar. Nah, ini punyanya Pak Fajar. Pak Fajar ternyata sama saya ya. Dari TKJ kayaknya, administrasi infrastruktur jaringan. Oh, ada presensinya, ada yang sudah nyoba presensi, aktivitas presensi, ada presensi minggu pertama. Kemudian ada announcement, ada materi tentang routing ya. Kemudian lanjut James, kita lihat para ibu. Oh, di bawah ya sudah ada ya routing ya, ada materinya ya. Oh, ada bentuk file. Ini kayaknya tugas hari ketiga sudah siap deh ya. Ya, jadi ada file, kemudian ada book. Nah, untuk hari ketiga saya tuliskan booknya itu boleh bebas. Jadi bebas dalam arti boleh sesuai dengan materi Bapak Ibu. Misalnya ini routing, boleh tentang routing, atau mau membuat cerpen atau apa, silahkan begitu. Jadi bebas untuk membuatnya, tidak. Kalau untuk yang book ya, untuk yang book itu boleh bebas, tidak sesuai. Kemudian lanjut Pak Ibu Sri. Ibu Sri, kita lihat punyanya Ibu Sri. Kita pamerin punya Ibu Sri kayak apa ya? Ibu Sri bikin apa? Oh, Ibu Sri ini dari SMP 10 ya kalau nggak salah ya. Katanya belum belajar sama sekali, tapi udah hebat loh ini ya. Jadi sudah bikin sistem reproduksi. Ada apa di dalam sistem reproduksi ya? Sudah ada lesson, sudah ada diskusinya, ada assignment-nya, ada absensinya, bahkan ada kuisnya, ya. Kemudian kita lihat punyanya Bu Siska. Bu Francisca Suryani. Ibu Francisca. Nah, Ibu Francisca itu ngajar TIK ya, sudah siap dengan announcement dan presensinya. Kita lihat ada pertemuan pertama. Wah, ada itu sudah ada link materi tentang algoritma. Bapak Ibu, tadi informasi materi yang diberikan di channel itu salah satunya adalah hati-hati menggunakan link URL, sama seperti tugas kita diinformasikan bahwa link URL itu tidak boleh link-link yang umum, misalnya Wikipedia, kemudian baik bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, itu sebaiknya tidak diberikan. Kenapa? Ya tanpa gurunya kasih juga anak sudah tahu Wikipedia itu seperti apa gitu. Jadi harus memberikan link-link emang yang khusus banget. Jadi link-link yang jalan tikus yang anak-anak itu nggak tahu seperti itu. Link itu dia nggak tahu, nggak paham. Jadi yang dimaksud dengan link seperti itu. Memberinya memang gampang, kasih URL cuma tinggal copy, taruh. Nah, memutuskan mana yang ditaruh itu yang sulit. Nah, tingkat kesulitannya di sana, bukan ditaruhnya, bukan, tapi memilih linknya yang mana. Yang terakhir James, Pak Permadi. Kita lihat punyanya Pak Permadi. Nah, Pak Permadi ini TIK juga ya, TIK kayaknya dari Surabaya ini ya, Woro-Woro. Selamat datang. Dan dia Pak Permadi sudah mulai masuk ke sana, sudah mulai mencoba. Nah, jadi sudah, terima kasih. Ada yang sebentar, ada yang kehapus kayaknya ya. Kehapus tadi. Oh ini sih. Oke.
Sampai di sini saya tunggu apakah ada yang bertanya. Apakah ada yang bertanya? Bu Yulia, mohon maaf Pak Eko Budi. Ya. Siap. Tadi untuk yang centang otomatis belum jelas tuh Bu. Oh. Yang oleh sistem, ya. Yang bukan manual itu kan. Bisa dijelaskan yang itu Bu. Menjawabnya Pak, itu nanti itu ada ditunjukkan aja James, tapi dibahas nanti di. Sudah? Nah, salah satu aktivitas saja boleh dipilih di hari kedua aja, James. Oh iya, betul hari ketiga. Hari kedua nanti harus merubah ya. Tapi juga berubah. Oke. Jadi centang otomatis ini akan diajarkan nanti Bapak memang akan semua diajarkan bagaimana mengatur kalau di overview materi di hari pertama bisa dilihat itu akan diajarkan di mana saya juga lupa tapi akan diajarkan secara khusus ya. Tapi di sini tapi sudah ada ngirim nanti unlock di hari berikutnya aja. Hari keempat boleh ya. Nah, ini belum. Nggak apa-apa, di situ aja kita lihat. Tadi tampilin tadi dulu, tampilin yang sebelum disetting. Ini ya Bapak Ibu, tadi balik lagi James. Nah, kita lihat ya. Ini kan tadi hari keempat itu dia kotak besar ya. Jadi dia artinya mahasiswa atau siswa atau peserta training dapat mencawang sendiri. Kita akan mengganti dia supaya sistem akan mencawangnya begitu ya. Jadi di setting di bawah di activity completion. Nah, itu ada 3 pilihan ya untuk lebih cepatnya. Jadi supaya sistem bisa mencawang sendiri, Bapak bisa memilih show activity as complete when condition met. Nah, condition ini kita yang menentukan sendiri, mau by tanggal tadi. Kalau saya tidak mau by tanggal, berarti itu dihilangkan. Jadi di cawangnya dihilangkan. Saya hanya cukup siswa submit aja, submit activity. Atau kalau misalnya Bapak nggak mau submit, cukup buka aja. Jadi kalau misalnya lesson cukup buka aja, nggak perlu submit apa-apa, ya dipilih yang pertama. Kemudian kita coba save and display, James. Nah, di situ sudah beda ya, sudah titik-titik, artinya sistem akan mencawang secara otomatis. Begitu, Pak? Ada pertanyaan lain? Sementara cukup Bu itu. Iya, oke. Tidak ada yang lain? Jadi Bu, maaf Bu, itu untuk iya. progres hari itu kan kok sudah ada attendance sudah masuk, memang diperbolehkan itu. Yang mana ya Pak? Oh, itu tadi yang kan teman-teman yang mencoba ya. Oh gitu. Ya, jadi kalau mencoba silahkan Pak. Tapi makanya tugas itu kan tadi ada yang minta ya tugas dikirimkan contohnya. Saya itu agak alergi memberikan contoh tugas. Tapi yang pertama memang saya kasih karena takutnya tidak tahu bagaimana apa yang diminta ya PDF ya yang diminta. Nah yang kedua saya tidak kasih kenapa? Karena kalau dikasih itu buat saya membatasi kreativitas. Jadi akan cenderung mengikuti yang disuruh gitu. Jadi kalau tidak dikasih ya bisa dikirimkan dalam bentuk apapun, modelnya apapun silahkan gitu. Jadi tapi pokok yang diminta ditunjukkannya yang diminta di lesson terakhir. Di edit aja. Oke, itu di view bawah. Nah, ada tambahkan URL. Untuk URL harus sesuai dengan Maple tadi ya.
Kemudian ada aturannya URL itu pastikan, tadi kan masukin URL gampang cuma tinggal copy paste. Tapi masalahnya tugas utamanya adalah mencari yang niche, yang memang unik, yang khusus gitu, yang nggak sembarangan. Bukan Wikipedia kalau atau bukan link YouTube yang gampang dicari, bukan. Tapi yang emang jalan-jalan tikus Bapak Ibu. Jadi yang anak-anak harus cukup waktu untuk mengulik untuk bisa sampai di link ini. Nah, karena kita sudah tahu link ini, maka link ini bisa dibagikan ke anak-anak untuk belajar atau menunjang materi. Kemudian yang kedua files ya. Jadi tadi juga ada beberapa kendala, ada batasan-batasan kalau kita punya mengupload file. Untuk dosen itu saya sedih juga ya. Untuk dosen hindari mengupload file PPT gitu ya. Atau kalau putri saya minta print PPT itu saya marah. PPT itu kan power of point ya. Jadi cuma ada poin-poin aja. Kalau nggak dengerin gurunya atau nggak dengerin instrukturnya atau nggak dengerin penjelasannya itu dilarang diupload, kecuali kalau PPT-nya itu sudah diinsert atau sudah dimasukkan rekaman suara Bapak Ibu. Jadi kan PPT itu bisa direkam suara penjelasannya ya, itu diupload dalam bentuk apapun yang dipilih, kemudian diupload itu baru diizinkan. Artinya kita menyadari bahwa pembelajar mandiri itu bisa memahami poin-poin yang kita sampaikan. Begitu. Kemudian yang ketiga, yang fitur book. Ini yang tadi saya bilang, fitur book ada 5 halaman bebas, dalam arti tidak harus sesuai dengan judul mapel atau training. Jadi saya berikan kebebasan, pokoknya dia 5 halaman. Ya, kemudian terdapat bab dan subbab. Jadi yang 1, 2, 3, 4 itu bab ya, dalam book itu dikenali sebagai bab. Kemudian 2.1, 2.2 itu subbab. Tapi tidak harus angka 1, 2, 3 Bapak Ibu. Nanti kan, nah kalau saya kasih contoh itu biasanya akan diikuti persis gitu ya. Boleh sih persis. Atau di pengaturan book itu juga ada image bentuknya. Nggak harus number, ada image atau lain-lainnya. Kemudian dilengkapi dengan gambar. Jadi book yang Bapak Ibu buat itu ada gambarnya. Kemudian dilengkapi dengan recording suara yang relevan. Jadi ya misalnya menyapa, halo, selamat pagi, selamat malam, selamat siang, hari ini kita akan mencoba membaca buku ini, atau di ending misalnya dikasih. Jadi kesimpulan dari buku ini adalah, atau apapun ya. Jadi ada recording suara yang relevan. Tapi jangan lama-lama Bapak Ibu, jangan sampai 3 jam. Kemudian udah kumpulkan screenshot tampilan halaman kelas. Tadi kan sudah dipamerkan sama timnya Brainers ya, halaman kelas tadi Bapak Ibu pamer tadi. Jadi yang diminta itu hanya screenshot yang mengandung tadi tugas tadi. Jadi yang mengandung ketiga tugas tadi aja. Jadi kalau ada tadi attendance atau apa, kalau dia terpaksa keikut ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Pokoknya minimal ada 3 itu. Kemudian dan halaman table of content dari book ya. Jadi table of content dari book yang di atas tadi, naik ke atas James. Yang warna merah ini yang itu adalah ada tulisannya table of content. Itu table of content otomatis muncul dari book yang Bapak Ibu buat. Kemudian jadikan itu di satu file PDF. Baru upload ya. Dan ketika di jam 9, maka Bapak Ibu sudah tidak bisa mengakses kelas yang Bapak Ibu ajar. Jadi kelas itu akan ditutup supaya Bapak Ibu tidak bisa mengedit, mengganti, atau merubah apapun. Jadi hati-hati, bukan cuma upload PDF-nya aja yang tertutup, tapi kelasnya Bapak Ibu bukan untuk yang materi ya, untuk yang Bapak Ibu buat sebagai teacher, yang role-nya sebagai teacher, itu tidak akan bisa diakses lagi. Sementara sampai tim selesai menilai atau mengklarifikasi tugas Bapak Ibu. Ini yang udah saya tak share ya. Saya share terakhir tadi. Ini tadi hilang ini. Nah, salah satu aja ya Bapak Ibu, salah satu tujuan dari Brainers ini, setelah mengikuti tutorial pada Brainers ini, pengajar diharapkan mendapatkan keterampilan dasar untuk mulai menerapkan teknik desain gamification pada kelas Moodle. Jadi tadi kayak pengaturan cawang atau centang, pengaturan restricted, pengaturan restricted waktu, atau pengaturan-pengaturan yang lain. Nah, itu jadi
kalau berdasarkan ini strategi gamifikasi saya, apakah berhasil? Karena peserta harus lebih terlibat, tertantang, percaya diri, gitu. Ternyata kalau saya menilai cukup berhasil, ya. Jadi artinya saya tidak bisa mengharapkan semua peserta involve banyak karena setiap kita itu punya kesibukan masing-masing. Jadi bukan berarti yang tidak membuat itu nggak bisa atau malas atau apa, bukan. Tapi setiap kita, karena kita adalah orang yang dewasa, berarti kita bisa tahu sebenarnya kita bisa, cuma nggak sempat aja membuatnya seperti itu. Dan ini Bapak Ibu, kalau nanti saya titipkan anak bangsa ini ketika Bapak Ibu menyusun LMS, bahwa di flip ada before class, selama di kelas kan kita nggak mungkin, kecuali kalau blended ya, tapi rasanya tidak. Jadi di kelas itu Bapak Ibu efektifkan memang untuk men-touch mereka, untuk menyentuh mereka secara personal dalam tatap muka, atau membahas materi yang di level taksonomi belum yang atas, dan ada kegiatan after class. Jadi before dan after class-nya itu bisa ditaruh di kelas daring Bapak Ibu. Begitu. Itu yang saya titipkan ke Bapak Ibu sekalian. Sampai di sini saya selesai mempresentasikan. Silahkan yang mau bertanya kesulitan. Silakan Pak Fran. Tidak ada yang bertanya kesulitan materi hari ini, atau apa yang harus dilakukan, atau ada yang belum jelas, silahkan. Ya, ada Pak Wartam. Apakah ada yang mau ditanya? Pak Ferry William, Pak Bu Siska tadi yang sudah kita pamerin, Ibu Nasilatul, Pak Imam, Pak Frans yang sudah pamerin tadi, Pak Fajar yang sudah dilihat, Pak Eko Puji, Pak Edi, Ibu Ayu, Pak Wahyu, apa ada yang ditanyakan? Belum ada, Bu. Terima kasih. Oke, Pak Wahyu. Kalau tidak ada, saya tutup sampai di sini pertemuan hari ini. Untuk hal-hal yang sulit atau masih dikomunikasikan, bisa dibicarakan di grup bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih Selamat banyak. belajar.